Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa. Yang berjumpanya lewat udara, lewat media sosial, lewat YouTube. Apapun itu, insya Allah kita saling bisa memberi manfaat, saling bisa berbagi manfaat, saling berbagi wawasan untuk kebaikan kita semua, saudara-saudara semua yang mungkin sangat membutuhkan atau bahkan menjadi wawasan bagi herbalis kita yang ada dimanapun berada. Seperti konten-konten saya sebelumnya, di luar terapi seperti terapi hijama, terapi al-fasdu, terapi akupuntur, terapi eudo atau nita, terapi ruqyah, saya juga selalu mensajikan dunia terapi herbal, terapi menggunakan herbal alami yang ada di sekitar kita, yang mudah kita dapat, yang mudah kita cari dan kita lihat sehari-hari. Baik, langsung saja. Di depan saya sudah ada bahan untuk kita bicarakan. Bahan untuk bicarakan ini yaitu daun jambu biji. Siapa yang nggak tahu daun jambu biji? Pasti semua tahu. Dan kali ini saya akan mengupas beberapa manfaat daripada daun jambu biji ini. Apa yang menjadikan daun jambu biji ini menjadi istimewa, yaitu salah satunya untuk penderita sakit diare. Sekali lagi ya, untuk penderita sakit diare ini bukan berarti ini untuk menghentikan diarenya, tetapi lebih kepada mengurangi rasa sakit ketika kita mengalami diare, gangguan lambung. Dan ini jambu biji ini cukup direbus dan diminum airnya, ambil beberapa lembar, sebelumnya dicuci bersih, diminum airnya. Dan ini kebanyakan masyarakat banyak yang salah mengartikan bahwa dianggapnya ini akan membuat diarenya berhenti. Tidak juga. Jadi daun jambu biji ini hanya untuk mengurangi rasa sakit ketika kita mengalami penyakit diare atau gangguan lambung. Bisa juga ini dipakai untuk mengurangi rasa sakit ketika kaum hawa atau kaum ibu-ibu, para ukhti yang sudah mengalami haid, terkadang suka kram, sakit. Nah, ini daun jambu biji ini sangat bermanfaat untuk menghilangkan rasa-rasa kaku, rasa sakit ketika kita mengalami haid. Bisa juga selain untuk itu, ini juga ada berhubungan dengan gusi. Ketika kita mengalami masalah di gusi, terkadang kita tidak nyaman, makan tidak nyaman karena terkadang gusi kita sariawan atau gusi kita bengkak atau terkena radang gusi. Maka ini bisa kita pakai untuk media pengobatan dengan cara hanya merebus dan membuat dipakai untuk kumur. Daun jambu ini dipakai untuk kumur. Usahakan pagi dan menjelang mau tidur 2 kali 1 hari. Dan untuk takarannya dikira-kira saja secukupnya, ambil 12 atau sampai 15 helai daun jambu ini. Boleh diremat-remat, boleh digunting-gunting, boleh, atau biarkan begitu saja juga boleh. Yang penting untuk ukuran ini mendidih, selesai, hangat-hangat, sudah dipakai. Sangat bagus untuk radang-radang gusi. Dan satu lagi, yang saudara-saudara kita mengalami gangguan hipertensi atau biasa kita kenal dengan darah tinggi, suka marah, suka apa, yang kita tahu di masyarakat umum kan punya darah tinggi itu suka marah, suka emosi. Tapi ya itu
biarkan sajalah. Itu sudah menjadi karakter dari penyakit ini. Jadi nggak usah diapa-apain lagi. Kalau memang marah ya marah, tetapi nggak ada hubungannya dengan darah tinggi sebenarnya. Daun jambu biji ini sangat baik ketika kita mengalami gangguan hipertensi dari darah tinggi tadi. Cukup dengan mengambil beberapa lembar seperti tadi, 12 atau 15 lembar, atau sampai 20 pun nggak ada masalah. Kita minum hangat-hangat dengan gula batu, atau bisa juga dengan madu murni seperti ini. Ini madu Yaman saya punya. Bisa juga dengan gula aren, untuk menambah rasa nikmat ketika kita merebus jamu dan tidak mudah bosan. Sebab kalau kita merebus jamu itu rasanya hambar, pahit, dan ada bau-bau di mana, nanti kita akan beberapa kali sudah merasa bosan dan merasa tidak enak. Untuk itu, untuk membuat jamu-jamu menjadi nikmat kita konsumsi, ya upayakan dengan mencampurnya dengan madu atau dengan gula batu atau dengan gula aren, boleh. Selain itu juga yang punya penyakit-penyakit di persendian seperti nyeri sendi di lutut, terutama di lutut, daun jambu biji ini sangat bermanfaat. Caranya sama dengan merebusnya, lalu diminum, caranya sama, dan dikonsumsi bisa dengan minimal 2 kali atau bahkan 3 kali sehari. Dipakai buat ngeteh, jadi lebih nikmat seperti tadi dengan madu atau dengan gula batu bisa. Dan bagus lagi ketika ada saudara-saudara kita, famili kita sedang mengalami penyakit DBD, karena daun jambu biji ini sangat manfaat untuk menaikkan kadar trombosit yang drop ketika kita mengalami penyakit demam berdarah. Makanya daripada kita panik kesana kemari nyari buahnya tidak dapat, daunnya pun bisa kita gunakan untuk menaikkan trombosit kita yang sedang drop. Akan lebih bagus lagi jika kita menggunakan campuran dengan madu yang murni, madu yang kualitasnya bagus, kualitasnya rendah gula, jadi kadar gulanya 0,%. Ini sangat bagus untuk pengobatan. Satu lagi untuk anak-anak ABG, untuk anak-anak muda yang masih berjerawat, wah ini sangat manfaat, sangat ampuh ini buat mengobati jerawat. Caranya dengan memakai daun jambu ini yang agak muda, ditumbuk halus, gunakan masker. Ingat, gunakan masker, tapi jangan lama-lama, cukup kurang lebih 15 menit dicuci bersih, digunakan setiap hari. Itu untuk mensamarkan noda flek hitam yang ada titik-titik bekas jerawat itu, atau flek yang hitam itu. Digunakan buat masker untuk para muda, daripada memakai kosmetik-kosmetik yang berbahan kimia-kimia statis. Ya, lebih baik dengan cara-cara alami ini, mudah, dan ini harum ketika kita gunakan untuk masker, harum di wajah kita. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan dari hal yang kecil ini. Ketika kita share ke saudara kita, ke famili kita, ke saudara kita, dari manfaat yang kecil ini, insya Allah manfaatnya menjadi besar. Karena dari satu orang ketika mengalami sesuatu penyakit dan terselesaikan dengan apa yang kita bagikan pada mereka, maka insya Allah itu menjadi ibadah buat kita, menjadi pahala buat kita, pahala kebaikan, pahala kebajikan bagi sesama umat manusia. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bermanfaat di lingkungan kita, pada keluarga kita, pada tetangga-tetangga kita, dan pada orang di sekitar kita semuanya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini, biarpun sedikit, insya Allah menjadi besar ketika kita men-share kepada orang-orang terdekat kita,
bagikan kepada orang-orang terdekat kita, teman kita, saudara kita, famili kita. Dan insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal ibadah terus mengalir. Untuk itu mudah-mudahan kita semua bisa berlaku bijak dengan alam sekitar kita, di mana tempat kita tinggal. Disitulah manfaat sangatlah banyak yang harus kita petik di situ. Jadi jangan sekali-kali kita merusak alam di sekitar kita. Lestarikan, jaga agar mereka tetap lestari, agar manfaat yang ada di dalam lingkungan-lingkungan kita yang tumbuh di sekitar kita menjadi warisan bagi anak cucu kita nanti. Baik, saya rasa cukup demikian. Semoga barokah buat kita semua, buat para pemirsa, buat para saudara-saudara yang ada di luar sana, di luar pulau, di luar